Pada hakikatnya, perbedaan merupakan suatu yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di hadapan Tuhan, semua manusia memiliki derajat, kedudukan, atau tindakan yang sama. Yang membedakan adalah ketakwaan manusia terhadap Tuhan. Di Indonesia, unsur keragaman dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan. Kesetaraan memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan kesempatan dan memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan dan menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip kesetaraan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berarti jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender yang mengandung makna kesetaraan laki-laki dan perempuan dari peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial dan kultural. Kesetaraan suku adalah kesederajatan di antara kelompok suku yang ada di masyarakat. Semua kelompok suku memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kesetaraan menganut agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kesetaraan agama adalah semua kelompok penganut 6 agama tersebut memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Perbedaan sosial. Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, ras, etnis, dan agama yang berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Sikap toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. Stereotip adalah beberapa kebiasaan tertentu dalam kognisi yang mengklasifikasikan dan mengabstraksikan fakta secara tidak benar. Primordialisme adalah ikatan-ikatan dalam masyarakat yang sifatnya keaslian. Etnosentrim adalah perasaan kelompok di mana kelompok merasa paling baik, paling benar, paling hebat. Menciptakan kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Konsep kesetaraan merupakan sebuah konsep dan perbedaan sosial harus dipahami dalam menghadapi masyarakat yang beragam, dengan tujuan untuk meminimalisir adanya konflik-konflik yang timbul. Pembangunan yang merata dapat dijadikan salah satu upaya untuk menghindari adanya perpecahan di masyarakat. Beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menciptakan kedamaian dan demokrasi dalam masyarakat, antara lain, adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah dengan orang lain, selalu berpikir positif. Konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat. Konflik juga diartikan sebagai suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain. Ada beberapa bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Konflik destruktif yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, ada konflik vertikal yang merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Konflik horizontal terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Konflik diagonal terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Faktor penyebab terjadinya konflik. Kemajemukan horizontal yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural. Kemajemukan vertikal yang artinya struktur masyarakat
yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Faktor penyebab terjadinya konflik, perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antara individu. Perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Dampak positif dari adanya konflik bertambahnya solidaritas internal dan rasa in-group suatu kelompok. Dampak negatif dari adanya konflik, jika konflik tidak berhasil diselesaikan, menimbulkan kekerasan atau perang, bahkan mungkin mengalami kehancuran. Resolusi konflik merupakan usaha individu dalam menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru. Bentuk-bentuk pengendalian konflik ada 4, yaitu konsiliasi, pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan. Mediasi, bila kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama sepakat untuk memberikan nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan. Arbitrasi melalui pengadilan dengan seorang hakim. Perwasitan, kedua belah pihak yang bertentangan sepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik yang efektif sangat tergantung pada 3 faktor, yaitu kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik di antara mereka. Kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi di antara mereka. Strategi penyelesaian konflik menurut Hugh Miall dapat dibedakan sebagai berikut. Strategi kompetisi, penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Strategi penghindaran, strategi penyelesaian konflik yang dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting. Strategi kompromi atau negosiasi, masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi serta menerima. Konflik seberapapun besarnya harus dihadapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan baik. Berbagai strategi penyelesaian konflik dapat digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik.